Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Dharma Surya di Adidas Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang contoh penerapan bahasa teori dan bahasa praktis. Biasanya kan teman-teman kalau kita baca buku, baca menurut para ahli, jurnal ataupun sebagainya, itu kan yang digunakan adalah bahasa teori. Menurut si A ini loh pengertiannya gitu kan. Menurut si B ini loh fungsinya begitu. Nah, sekarang kalau kita cermati bahasa teori itu kan kadang-kadang sulit untuk dipahami ya kan. Makanya kita harus terjemahkan dulu nih ke bahasa yang lebih praktis itu. Jadi kita bisa memahami apa sih maksudnya itu gitu. Apa sih maksud si ahli itu menggunakan atau menyusun kalimat yang ia buat gitu kan. Nah, sekarang jika teman-teman menggeluti di bidang pendidikan, penelitian di bidang pendidikan, terutama pada jenis penelitiannya pra-eksperimen, nah di sana kan ada namanya uji kesamaan rata-rata ya teman-teman. Nah, uji kesamaan rata-rata itu kan menurut ahlinya nih, teorinya ini seperti ini. Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan atau kesamaan antara dua buah data. Nah, itu menurut teorinya nih. Coba kita cermati menurut teori ini sepertinya kata-katanya berarti kesamaan antara dua buah data kan. Seperti apa sih kesamaan antara dua buah data itu? Apa sih fungsinya kan gitu. Kan itu untuk mengetahuinya saja ya kan. Kita tidak tahu nih maksud lebih lanjutnya itu bagaimana. Nah, sekarang kita ubah ini bahasa teori ini nih. Kita ubah menjadi bahasa praktis. Kita ambil contoh. Di uji kesamaan rata-rata pada penelitian pra-eksperimen ya atau jenis penelitian pra-eksperimen itu kan ada dua kelas namanya. Ada pertama kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Nah, di pada kelas eksperimen ini teman-teman, itu kan biasanya ada treatment tuh, ada perlakuan yang diberikan ke kelas itu. Nah, di sini saya ambil contoh sepeda gitu kan. Kemudian di kelas kontrol itu kan tanpa ada perlakuan tuh, tanpa menggunakan model atau treatment, saya menggunakan jalan kaki biasa aja kan, tanpa perlakuan. Nah, sekarang uji kesamaan rata-rata ini diibaratkan sebuah perlombaan. Nah, kedua kelas ini, eksperimen dan kelas kontrol, itu berlomba untuk menuju garis finish. Nih, finish. Sekarang, sebelum lomba dimulai, tentu harus dimulai pada garis start, ya kan? Dalam suatu lomba, tidak boleh eksperimen ini dia curi start 20 meter lebih awal daripada si kelas kontrol. Kelas kontrolnya di sini, eksperimennya di sini. Itu nggak boleh, ya. Jadi ibaratnya sebuah perlombaan itu harus sama-sama memulai di garis start yang sama. Itu fungsi uji kesamaan rata-rata teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Agar kedua kelas tersebut ketika dia diikut suatu perlombaan, dia harus atau memang memulai dari garis start yang sama. Agar apa? Adil deh, adil. Karena tidak mungkin nantinya misalnya eksperimen dia udah pakai treatment nih sepeda, dimulai di garis ini, ya kan? Mulai curangnya di sini nih, karena dia nggak sama rata-rata, nggak sama antara kedua kelas ini, dimulai di sini. Akhirnya udah pakai sepeda, dia pakai treatment, dia mulainya dari sini lebih dulu dong daripada kelas kontrol gitu kan. Atau sebaliknya, kelas kontrol dia nggak pakai treatment, cuma lebih curang. Nih, dia mulai di sini pakai treatment di eksperimen kan, nggak mungkin si eksperimen ini bisa lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Bisa jadi nanti hasilnya sama. Kenapa? Dia sudah mulai curi start di sini. Jadi intinya apa? Harus kedua kelas itu memiliki kesamaan rata-rata. Agar apa? Hasilnya itu memang dipengaruhi oleh memang perlakuan ini saja gitu. Tidak ada yang lain yang ikut mempengaruhi. Jika eksperimen yang pengaruhnya sepeda dan kontrol itu yang memang pengaruhnya jalan kakinya aja, nggak ada yang lain, nggak ada yang mulai curi start di sini.
contoh nyatanya seperti ini lagi. Misal di eksperimen nih rata-ratanya 80 ya kan. Di close control rata-ratanya 60, ya jelas dah udah menang ini eksperimen rata-ratanya 80 gitu kan. Tambah lagi treatment nih, makin hebat dong anak eksperimen ini gitu ya kan. Jadi intinya teman-teman begitu. Jadi apa ya, kesimpulannya seperti ini saya buatkan. Nah ini dia. Jadi uji kesamaan rata-rata itu digunakan untuk membuktikan bahwa kedua kelas memulai dari garis start yang sama. Hasil akhir murni dipengaruhi oleh perlakuan atau treatment ini saja. Gitu teman-teman. Jadi ini kan penjelasannya lebar ya. Jadi sebenarnya penjelasan lebar ini intinya nih, agar apa, kita paham dulu nih alurnya nih, kenapa sih bisa teori ini muncul. Nah ini dia peta pikirannya gitu, seperti itu teman-teman. Mengerti ya? Apabila ada kesalahan atas penjelasan saya mohon maaf. Bisa teman-teman perbaiki di kolom komentar. Saya Adi Dharma Surya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.